yang berkaitan dengan ini juga kan itu menyampaikan juga, bahkan ada narasi bahkan potongan video yang menyebutkan siapa itu yang coba untuk masuk yang dari gerbang rumah itu. Joko apa ya? Yang disampaikan Priyo itu kan? Iya. Katanya Joko gitu. Ini bukan saya, bukan sosok Ririn, tapi ini Joko gitu kan. Dari tayangan CCTV ya. Betul, iya. CCTV yang ada di sekitar rumah korban. Artinya kalau memang Joko juga sebagai pelaku, tentunya kegiatan ataupun upaya tadi menghilangkan nyawa satu keluarga ini, dia tahu dong. Iya. Di saat pembantaian Joko seperti apa, posisi di mana, bergerak kemana, melakukan apa. Iya. Itu disampaikan ya di muka pengadilan. Ya dalam ungkapan dia yang tertulis kemudian dibacakan, itu dia sampaikan bahwa ada nama yang memerintah Maniani, Pak Maniani, yang kemudian ada sosok Joko, ada sosok Hadi, dan ada sosok Yoga. Katanya 4 hari sebelumnya ini mereka kumpul nih, ada Pak Amaniani nih, ada sosok Pak Amaniani yang mengatur permufakatan jahat menurut versi Priyo ya. Mereka berkumpul berarti? Berkumpul di Kulcim katanya. Oke. Dengan bumbu pembicaraan bahwa ada job nih, kerjaan gitu kan untuk menawarkan kepada Ririn, yang Ririn ini setelah saya telusuri itu adalah keponakan dari istrinya Pak Amaniani, sosok Amaniani. Oke. Jadi keponakan daripada istrinya Pak Amaniani. Iya. Jadi Ririn ke Pak Amaniani ini paman, paman misan gitu ya. Paman karena menikahi bibinya gitu. Nah, dari sosok Amaniani aja, Pak Amaniani, nggak tahu lah kalau Joko, Hadi, dan Yoga ya, kita lebih nggak tahu lagi nih. Apalagi siapapun nggak tahu, penyidik nggak tahu, saya nggak tahu, bahkan di ruangan persidangan pun nggak tahu. Sosok Amaniani adalah paman misalnya. Tapi sejak 2017 ini sudah bercerai dengan bibinya Ririn. 2016 ini kata keluarganya, ini Pak Amaniani ini sudah menghilang, sudah nggak ada, rimbanya nggak tahu di mana. 2016 ya. Pak Amaniani betul pernah bekerja di Bank Jabar, di BJB. Patrol ya? Enggak, BJB Pusat. Oh, BJB Pusat, nah, Indramayu ya? Kalau yang di patrol itu Ririn. Pernah menjadi security di BJB unit patrol. Iya. Nah, kalau Pak Amaniani ini di BJB Pusat. Nah, ini kata keluarganya ya. Jadi saya sudah mewawancari keluarganya gitu. Oh, udah sampai sana. Saya udah investigasi. Terus ya. Iya, karena apa? Kenapa sih saya concern pada kasus ini gitu. Jadi ini juga harus tahu. Saya adalah pengacara, kuasa hukum dari mereka berdua, penasihat hukum dari mereka berdua ya. Kemudian saya keluar, masuklah pengacara Mas Tony ya, Mas Tony RM gitu. Akhirnya ya sudah, saya serahkan segala macam pembelaannya kepada Mas Tony dan Pak Oto gitu kan. Nah, tapi jejak kasus ini tetap pada saya gitu kan, karena di berita acara pemeriksaan pun, BAP pun ada tanda tangan saya gitu. Nah, jadi saya menelusuri, saya sudah wawancara dengan adik kandungnya daripada Pak Amaniani, bahwa Pak Amaniani itu menghilang sejak tahun 2016. Jadi menghilang, di lost kontak pokoknya menghilang aja. Karena sebelumnya itu ada isu bahwa Pak Amaniani korupsi. Ada isu korupsi, kemudian ada isu perselingkuhan, dan kata keluarganya, ini Pak Amaniani setelah menikah itu sudah lupa diri terhadap keluarganya. Padahal tinggalnya itu di Pauman 11 dan keluarga Pak Amaniani itu di Pauman 10. Penganjang 10, Penganjang 11 dan Pak Amaniani keluarga menikah dengan bibinya Ririn tadi di Penganjang Gang 11. Nah, keluarganya di Gang 10. Jadi cuma beda tugas, ya? Tapi sudah jarang main ke keluarganya. Nah, kemudian 2016 menghilang tuh. Pertama ada isu bahwa korupsi, dan kemudian ada isu keluarga lah, masalah keluarga gitu kan. Nah, sampai sekarang Pak Amaniani ini nggak tahu rimbanya. Sampai ibunya meninggal karena apa ya, bahasa Indramayunya keyung-yun gitu. Kehilangan anggota anaknya gitu kan. Kok nggak ada komunikasi, nggak ada jejak di mana gitu, nggak ada sama sekali tidak ditemukan informasi apapun tentang keberadaan Pak Amaniani.
9 sejak tahun, 2016. jadi 9 tahun menghilang. 9 tahun menghilang. Nah, akhirnya muncul peristiwa ini. Hasil 2025 muncul peristiwa ini, kaget Oke. keluarga itu kan. Setelah Ririn dan Prioni tertangkap, kaget. Karena apa? Kagetnya mereka juga selama ini tidak ini, sudah ikhlas. Karena di tahun 2020 itu keponakan dari Pak Ahmad Yani sempat mengupload di media sosial, di Facebook, mengumumkan siapapun yang bisa menginformasikan sosok paman saya ini, atau kakak sepupu saya ini, tolong sampaikan, ada nomor kontaknya di situ. Ada, saya print itu. Istilahnya mencari orang hilang. Mencari keluarganya yang hilang gitu kan, saking sulitnya ditemukan, ditelusuri kemanapun, ke kerabatnya sudah tidak ada. Jadi lost saja. Nah nanti ada rekaman Pak Ahmad Yani, keluarganya Pak Ahmad Yani. Nah sehingga dia kaget dalam testimoni Prio bahwa H-4 pembantaian itu katanya Pak Ahmad Yani ada di Kulcim. Kulcim dengan Penganjang itu kan cuma terhalang Sungai Cimanuk kan. Kok tega ya katanya. Kang Aman katanya. Kang Ahmad Yani ada di Kulcim. Sementara kami sekeluarga itu mendambakan bisa ketemu, bisa tahu kabarnya. Ini kalau berdasar pada cerita Prio ya, dalam testimoni tulisannya gitu ada tuh. Menarik dari penelusuran Agung investigasi dan keluarga. Ya. Ya, saya pikir ini saya mengutip omongan keluarganya ya. Jadi kaget aja gitu kok Ririn yang mereka kenal gitu kan melakukan pembantaian kepada almarhum Pak Haji Sahroni dan keluarga gitu. Dan menyebut nama Pak Ahmad Yani gitu. Ya mereka jelas kaget dong. Udah mencari selama ini, tapi ternyata muncul malah menjadi otak pelaku gitu. Kalau berangkat dari pengakuan, dari penjelasan, dari cerita saudara Prio. Kan kaget, wajar kan? Ya kalau pikiran-pikiran negatifnya terserah mereka, keluarga gitu kan. Tapi saya belum bisa mengungkapkan sekarang. Artinya keterangan baru ya, yang didapat dari keluarga. Iya, dari keluarga Pak Ahmad Yani. Jadi kalau sosok Ahmad Yani ada, istrinya juga ada. Di Penganjang 11 atau 10 saya lupa. Situlah. Mantan ya, karena udah cerai tahun 2017 katanya. Jadi sosok Ahmad Yani ini ada. Tapi orangnya nggak ada gitu. Hanya nama. Iya. Dan beberapa setelah ada isu korupsi gitu kan, dan Ahmad Yani menghilang tahun 2016, ada dari pihak BJB datang ke keluarganya. Untuk menyampaikan bahwa ada haknya Pak Ahmad Yani berupa dana pensiun dan gaji terakhir yang menjadi haknya keluarga. Silahkan diurus. Nah, entah kenapa, ini pengakuan dari adik-adiknya ya, itu Ririn menangkap kesempatan itu gitu. Kesempatan bahwa akan memperoleh ini. Dan Ririn menyampaikan kepada adiknya Pak Ahmad Yani, saya lupa namanya tapi ada fotonya, itu supaya mengaku sebagai Pak Ahmad Yani untuk memperoleh dana pensiun itu. Ada keterangannya adiknya Pak Ahmad Yani itu. Ririn sempat nyuruh bahwa sampai nih Pak, mungkin ya, menjadi Pak Ahmad Yani saja, karena akan dapat dana pensiun. Lah gimana ceritanya, kan saya bukan, itu kan kakak saya. Nah itu saya nggak tahu nanti. Nanti itu masih belum saya buka seluruhnya ya, karena itu masih butuh penyelidikan lebih lanjut. Hal terpenting juga di dalam kasus ini yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi dalam kasus ini kan kita lagi sama-sama memantau jadi sedang dalam pemantauan gitu atau pengujian harapan rakyat sebenarnya. Harapan rakyat pada penegakan hukum dan keadilan. Secara umum di Indonesia, khususnya di Indramayu. Bagaimana sih sebuah proses hukum bisa berjalan secara akuntabel dan kredibel? Kalau
menyalahkan kepolisian dan penyidik. Saya pikir di situ ada saya gitu. Dan saya juga advokat yang disumpah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi kalau dari sisi kredibilitas dan akuntabilitas proses penyidikan terhadap kasus ini, saya yakin clear. Tidak ada hal-hal yang menjadi noktah gitu ya, secercah hal-hal yang negatif gitu. Noktah hitam dalam proses ini nggak ada. Kalau dalam penangkapan saya tadi sudah ceritakan. Dalam penyidikan ini sudah kredibel, semua sudah diungkap dan semua sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan dengan serangkaian alat bukti. Jadi bahwa ada gitu kan proses hukum yang masih menciderai rasa keadilan rakyat, tentu pintunya ada. Misalnya ada dari sisi mana? Misalnya kepolisian ada propam gitu. Laporkan saja, kita sama-sama lah mendukung penegakan hukum yang akuntabel ya, yang kredibel gitu, yang betul-betul terwadahi rasa keadilan masyarakat. Nah, ini saya juga sangat butuh yang seperti itu. Gerakan moral yang seperti itu saya juga sangat mendukung. Gitu. Dan ini pertanyaan yang paling besar, paling besar di antara yang besar-besar. Iya. Yang berkaitan tadi apa yang diungkapkan, menyebutkan beberapa nama. Artinya di dalam persidangan ini apakah JPU, jaksa penuntut umum, akan meyakini ini dan mencari nama-nama tersebut, atau memang dari keyakinan JPU ini sebuah alibi ataupun tadi untuk berusaha keluar dari lubang jarum, sehingga ini bagian daripada mengulur jalannya persidangan seperti itu. Baik, saya minum kopi dulu ya. Wah, wajib kopi dong. Baik, jadi kalau JPU itu kan bahan dakwaannya itu kan dari hasil proses penyidikan kepolisian ya. Jaksa penuntut umum punya kewenangan itu kan namanya dominus litis. Jadi dia punya kewenangan untuk menuntut orang gitu, dengan fakta-fakta yang ada. Karena sebelum jaksa meyakini dari sisi formil dan material suatu perkara, di kejaksaan itu ada namanya penelitian gitu. Sebelum jaksa penuntut umum P16 itu ada jaksa peneliti namanya, meneliti berkas tugasnya, berkas pelimpahan dari penyidik untuk kasus Pak Oman misalnya, dia koreksi dulu. Kalau ada yang kurang, ini P19 lengkapi ini. Jadi sebegitu korektifnya gitu kan, jaksa karena kewenangan tadi dominus litisnya untuk hak kewenangan menuntut atau tidak menuntut dalam suatu perkara di Indonesia. Nah, sehingga ketika berkas itu dinyatakan lengkap dari sisi formil, material, baru terbitlah P21 namanya. Clear tuh, menjadi dakwaan modal jaksa. Dan jaksa akan membuktikan dalam agenda pembuktian persidangan. Satu persatu saksi dipanggil. Dari kemarin kan udah banyak saksi ya yang kita simak bersama gitu kan. Kemudian alat bukti, apa yang menjadi bukti dari peristiwa itu, semua akan disajikan. Dan saya pikir jaksa sudah sudah terbekali dengan semua itu, baik dari pembuktian dan sebagainya. Nah, dalam koridor hukum dan keadilan di Indonesia, apalagi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang baru, diberikan porsi yang sama antara JPU dengan penasihat hukum terdakwa dengan pembela. Ini porsinya sama untuk sama-sama membuktikan gitu. Nah, tapi tidak boleh menyalahkan bukti yang ada. Misalnya CCTV, saya ragu ini sosok Ririn atau sosok lain gitu, atau Joko misalnya. Nah, tentu cara pandang jaksa, matanya jaksa dengan segala keyakinan dan hasil laboratorium forensik digital itu adalah pelaku, dan pelakunya itu ini Ririn ini. Nah, kemudian penasihat hukum itu bukan kayaknya, dan saya harus mencari celah untuk membela klien saya. Datangkan ahli forensik digital untuk mengurai sosok itu. Gitu. Jadi bahannya tetap sama, bahannya itu, CCTV-nya itu, video itu misalnya. Tapi dikomentari oleh kedua belah pihak. Kata JPU, ini pelaku terdakwa. Kata pembela, ini bukan. Nggak apa-apa. Muaranya nanti hakim gitu. Perdebatan di sini wajar. Perdebatan di situ wajar, tapi tidak boleh menyalahkan. Hanya menghadirkan bukti pembanding, mengomentari produk barang bukti yang
disajikan oleh jaksa. Namanya membantah. Ini yang Tapi membantah secara ilmiah ya, bukan membantah. Oh itu bukan begitu. Tapi secara ilmiah gitu. Iya, dengan orang yang ahli di bidangnya. Makanya ada saksi ahli. Pengacara itu sehebat apapun, dia bukan ahli. Saya nih bukan ahli. Saya pengacara aja. Orang yang secara keilmuan dibekali ilmu hukum, tapi kalau untuk menentukan barang itu sesuai dengan ilmiah gitu kan, sesuai dengan saintifik gitu, itu harus ahli gitu. Nah, berarti begini Bang, sebuah pencerahan yang memang masyarakat wajib tahu Iya. banget di kasus ini. Nama-nama tadi muncul, artinya kalau memang tekanan publik ataupun persidangan Iya. terus menguat di nama-nama tersebut, nanti siapa yang bisa menghadirkan atau mencari nama apakah PH-nya atau JPU atau seperti apa? Jadi saya sebenarnya udah sempat saya tayangkan di Facebook saya ya. Oke. Jadi malam minggu itu saya melaporkan Priyo. Dugaan pasalnya adalah menyembunyikan dan menyuruh lari pelaku kejahatan. Yang 4 ini, tapi yang terdekat adalah Joko aja lah dia buktikan. Joko dalam keterangan yang dia tulis, ini tulis tangan Joko nih. Kemudian ini ya, nanti gampang nanti di Joko. Itu bahwa sosok yang bernama Joko itu turun di Bulak. Turun gitu. Joko tahu, si Priyo tahu menyaksikan. Dan bolak-balik ke rumah TKP dari Jatibarang, kan ceritanya nginep di Hotel Adis ya, Adis Syariah di Jatibarang. Kemudian radiatornya meledak gitu kan, ada tukang bengkel segala macam. Kemudian balik lagi, itu masih bersama dengan pelaku. Nah, tapi kenapa mereka tiba-tiba hilang gitu? Tidak diperiksa. Karena ya berarti kan kalau Priyo menceritakan seperti itu, berarti Priyo melepaskan orang. Melepaskan orang sebagai pembunuh yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Logika sederhananya begitu, Mas Cep. Terlalu mulia banget hatinya kan? Iya. Tidak taunya dalam tulisan dia sendiri di alinea terakhir. Ini juga harus membantah ya bahwa proses BAP-nya ini disiksa katanya untuk menandatangani. Ya. Sehingga Priyo ini tidak mengungkapkan pada saat proses penyidikan. Dia menulis sendiri bahwa kenapa selama ini saya bungkam, karena saya dijanjikan uang oleh sosok Amaniani. 100 juta nilainya, ada tertera di sini. Ini tulisan dia sendiri kan, yang dia bacakan di depan persidangan di persidangan awal. Dia dijanjikan 100 juta, makanya dia bungkam. Jadi bungkamnya dia, itu dia sengaja membungkam, bukan baru ngomong dipukul, mau mengungkapkan dipukul. Nggak ada, memang dia bungkam sendiri, merahasiakan sendiri. Kenapa dia buka sekarang, dia tulis juga, karena uang yang 100 juta itu tidak datang-datang gitu, sampai di persidangan. Makanya saya ungkapkan, itu ada sendiri tulisannya. Iya, berarti tulisan tangan langsung ya? Tulisan tangan Priyo. Priyo. Yang dia bacakan di depan persidangan, ada tuh videonya di beberapa TikTok. Ya. Maka ini yang menjadi barang bukti saya, laporan saya di kepolisian gitu. Jadi untuk mengungkap, untuk menelusuri sosok 4 nama apabila ada gitu, biar polisi yang mengejar. Tapi polisi atas dasar laporan saya, bukan atas dasar viral-viral di ranah media sosial gitu. Harus resmi, nanti ada sprint lidik, surat perintah dari pimpinan Polres untuk menyelidiki keberadaan 4 orang ini atas dasar laporan Ruslandi. Gitu, jadi akuntabel gitu. Jelas prosedurnya. Ada sprint gitu, atas dasar laporan orang, ya siapapun boleh melapor kan. Cuma dalam kaitan ini, saya sebagai advokat yang punya kepentingan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kan itu sumpah advokat. Iya, jangankan advokat, sarjana hukum, waktu di wisuda, itu bunyi sumpahnya seperti itu. Menyebarkan hukum, mencerdaskan kehidupan masyarakat dari sisi hukum, dan menegakkan keadilan. Jangankan advokat, sarjana hukum pun wisuda ada sumpahnya seperti itu. Itulah dia bincang-bincang langsung dengan Bang Slandi.
sehingga ada satu pembanding Ya. cerita yang keluar, yang beredar Ya. seperti Ya. apa. Saya kepentingannya hanya itu, Mas Cepi. Jadi saya hanya merasa pertama kasus ini saya ada di dalamnya. Yang kedua, jangan sampai gitu kan masyarakat Indramayu ini memperoleh apa hal-hal yang menjadi sesat gitu informasinya. Khususnya dalam kasus Pak Oman ya. Saya dalam kasus-kasus yang lain saya tidak pernah ada komentar apapun, biasa-biasa aja. Silakan aja mau ngonten, mau viral, sok-sok baik. Cuma dalam kasus ini pertama pembunuhan ini brutal. Karena ada bayi yang dengan teganya dicemplungin ke air gitu kan, matilah bayi. Yang kedua saya advokat, ada kewajiban baca undang-undang advokat, ada kewajiban yang melekat gitu kan, diminta atau tidak diminta, dia harus proaktif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Itu sama dengan pers gitu kan, pers harus menggali informasi, melakukan kontrol sosial, diminta atau tidak diminta kan sama, kita sama-sama. Itulah dia obrolan saya dengan Bang Sandi. Adapun untuk isu yang masih berkembang di Indramayu, perihal apapun yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Indramayu dan juga masyarakat luas lainnya, akan terus kita kupas, kita kulik.